Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Koiniti. Kali ini saya mau ngobrol sama, silahkan Mas Canggih diperkenalkan dirinya. Halo, malam Mas. Halo Mas. Ya, perkenalkan nama saya Canggih Guman Kevarulik. Saya ngajar di sebuah universitas swasta gitu ya, awalnya satu gitu ya, terus sekarang jadi banyak nih untuk satu mata kuliah yang sama, yaitu Pancasila dan Kewarganegaraan. Sedikit tentang saya sebenarnya lulusan dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, S1 S2-nya di sana. Lulus kuliah langsung ngajar gitu Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Multimedia Nusantara di Gading Serpong. Lalu akhirnya berkembang jadi akhirnya di kampus lain juga diterima untuk mata kuliahnya. Tapi saya pribadi bilang gini ya, investasi kan terkait soal waktu ya. Waktu itu berhubungan dengan preparasi ya, apa yang mau kita siapkan untuk untuk sesuatu di masa depan gitu ya. Ada yang melihat investasi itu ada berhubungan dengan keuntungan. Jadi apa yang ingin mereka tanam di masa sekarang ini mereka akan tuai dalam bentuk keuntungan dalam berapa tahun mendatang, seperti itu. Itu kenapa konsep investasi tidak seperti kita melakukan persiapan biasa gitu ya. Persiapan biasa itu seperti kalau kita mau besok mau jalan-jalan gitu, maka kita melakukan persiapan hari ini apa aja yang mau dibawa dan semacamnya. Tapi kalau investasi lebih ke arah dimana goalnya kita belum tahu gitu ya. Goalnya kita belum tahu, tapi yang kita siapkan sekarang ini adalah jalan menuju ke sana gitu. Jadi tidak seperti kita mau piknik, tapi seperti kita mau persiapan untuk mengambil atau mencari sebuah keuntungan ya. Dalam hal ini finansial adalah salah satunya. Tapi saya pribadi bilang di luar dari konteks ekonomi, investasi berhubungan juga dengan konsep sebutannya ya, berhubungan dengan bagaimana kita mengelola waktu, sebenarnya lebih ke sana. Jadi hal yang sering manusia lewatkan ya dalam hidupnya itu adalah bahwa waktu itu tidak pernah bisa diulang. Nah, karena waktu tidak bisa diulang dan selalu berjalan maju secara linear, maka bagaimana kita membentuk masa kini dan masa depan itu ditentukan dari apa yang sudah kita siapkan atau yang sudah kita lakukan di masa lalu. Selalu seperti itu. Banyak orang menyesal justru bukan karena mereka sudah melakukan sesuatu yang menurut mereka sudah mereka lakukan, tapi lebih banyak pada sesuatu yang belum mereka lakukan, karena mereka tidak bisa melihat kemungkinannya. Manusia hanya bisa memilih satu jalan atau pilihan dalam hidupnya, sehingga mereka harus benar-benar hati-hati. Tapi karena terlalu hati-hati, mereka tidak mengambil keputusan apapun. Artinya itulah akhirnya yang menjadi penyesalan ya, karena terlalu hati-hati mereka tidak mengambil keputusan, sehingga di masa depan mereka nggak tahu jalan hidupnya seperti apa. Nah dulu kalau pengen tahu ya, sebenarnya saya bisa di UGM itu karena teman saya. Jadi ceritanya waktu menjelang kelas 3 gitu, mungkin agak sedikit saya cerita pengalaman masa S3 saya di SMA itu. Boleh sebenarnya saya sekolah ya, sekolah di SMA N29 Kebayoran Lama. Bukan SMA favorit, tapi menurut saya SMA yang bisa memfasilitasi saya banyak hal gitu. Jadi pengembangan diri saya sebenarnya banyak di sana gitu. Saya bisa latihan taekwondo di sana, saya ikut berorganisasi juga di sana, saya bisa ikut ke banyak aktivitas di OSIS dan semacamnya gitu. Sehingga tapi ketika saya kelas 3, saya mulai meninggalkan itu semua. Saya bukan dari keluarga yang mampu waktu itu, sehingga mungkin saya adalah salah satu anak yang tidak ikut les gitu, bimbingan belajar dan semacamnya.
bagi saya les dan bimbingan itu sebenarnya bisa dilalui sendiri gitu. Masalahnya adalah sebagian dari diri saya ini pemalas gitu ya, karena saya ini males, jadi motivasi itu datang kadang tuh naik turun gitu. Jadi belum tentu. Dan ketika itu juga permintaan orang tua adalah saya lulus gitu, lulus dengan nilai baik. Problemnya adalah itu tadi, saya nggak punya dana untuk ikut bimbel dan semacamnya. Jadi saya memilih untuk inisiatif belajar sendiri. Jadi metodenya ini yang diajarin guru saya waktu itu, coba kamu ambil soal-soal di masa lalu, soal-soal UAN masa lalu, terus kamu pelajarin gitu ya. Mungkin soalnya nggak geser-geser jauh-jauh amat gitu. Dan benar ternyata memang waktu saya isi soal beberapa tahun yang lalu, dan saya 2005, berarti saya ambil soal 2004, 2003 dan semacamnya, saya iseng aja kerjain dan semacamnya. Waktu itu saya IPS juga nggak terlalu berat kayak anak IPA gitu, jadi harus bimbel. Nah, ternyata hasilnya memuaskan gitu, jadi saya ijazah lulus dengan nilai yang ya cukup lah, bisa dilihat 7, 8 kayak gitu, jadi malu-maluin amat sih. Dan waktu itu kan mencekam banget ya dibilangnya bahwa nilai minimal untuk lulus adalah 4, sekian. Saya pikir masa iya 4, maksudnya untuk sekedar memenuhi lulus aja masih nggak bisa gitu. Apa yang harus saya takutin dari 4, sekian gitu, yang tadinya 3, sekian. Ya mending saya belajar benar-benar aja gitu, jadi saya nggak perlu takut untuk dinilai minimal gitu. Kalau bisa lebih malah bagus gitu. Ya udah, berarti saya matok diri saya tuh belajar sebisanya aja, yang penting ada belajarnya gitu. Jadi bukan nggak belajar sama sekali ya, karena nggak ikut bimbel terus jadi nggak belajar sama sekali, tapi belajar dengan cara sendiri ya. Ternyata menurut saya itu cocok gitu, nggak tahu kalau buat yang lainnya. Nah, pada masa itu sebelum pengumuman lulus, saya ikut tes UGM dulu bulan April lah, Maret tesnya, pengumuman April. Temen saya yang daftarin, jadi temen saya memang pengen banget ikut UGM, dan kan nggak mungkin kan cuma 1 orang doang yang daftarin sana, saya ikut didaftarin juga, minimal 10 orang dari satu sekolah katanya gitu. Saya waktu itu nggak terlalu ambisius ke UGM, karena tahu ya itu kampus grade-nya 1 lah, bareng jajaran sama UI sama Erlangga gitu. Kalau sekarang mungkin bisa jadi sama Unpad dan kampus lainnya yang juga setara gitu. ITB itu 1 grade, ITB, UGM, UI sama UNAID. Waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang perbedaannya gimana. Nah, saya tahu, saya paham kapasitas saya cari alternatif. Jadi habis daftar di UGM itu, teman saya daftarin, bilang, apa, saya dari dulu tuh tertarik dengan psikologi dari SMP, tertarik dengan psikologi, tertarik dengan kejiwaan manusia gitu. Dan saya juga baru tahu belakangan kalau konsep jiwa ini ya ada 2 gitu, ada yang psikiatri, ada yang psikologi gitu. Nah, arah saya memang arahnya ke psikologi ya, mungkin lebih konseling dan sebagainya. Jadi saya suka sebenarnya memahami manusia itu. Tapi pilihan keduanya harus ada gitu. Jadi nggak bisa cuma psikologi. Harus saya nyari-nyari apa yang dekat sama psikologi. Dan ketemulah filsafat gitu. Dan saya kira kayaknya seru juga nih kuliah filsafat gitu ya. Saya masih bisa belajar psikologi gitu ya sambil kuliah filsafat gitu. Dan akhirnya saya milih pilihan kedua filsafat gitu. Saya ikut tes di SMA 6 waktu itu, lalu dapat pengumuman di bulan Aprilnya gitu, bulan April, lalu saya dinyatakan lulus, tapi untuk ilmu filsafat bukan psikologi gitu. Nah, masa ini sebenarnya saya nggak tahu ya, sebenarnya masa krusial apa bukan, tapi kalau saya ingat-ingat lagi, memang itu adalah momen paling krusial dalam hidup saya, karena keputusan apapun yang diambil di situ itu menentukan jalan hidup saya gitu. Saya waktu itu terpikir udah saya ngambil psikologi di UIN aja,
Tapi satu perkataan ibu saya waktu itu bilang udah ambil aja. Jadi saya ngomong ke ibu, Bu, ini diterima di UGM tapi filsafat. Ibu saya waktu itu bilang, ya udah ambil aja. Padahal niat saya waktu itu, kalau ibu saya bilang jangan atau nggak usah, saya udah siap-siap mau ke UIN gitu, daftar psikologi di sana. Ada 3 opsi waktu itu, UIN sama UHAMKA, waktu ada psikologi juga. Seandainya ibu saya berkata berbeda, mungkin saya akan udah di kampus lain gitu. Nah, waktu itu saya belum punya bayangan kuliah filsafat itu ngapain. Jadi saya bisa bilang kalau dihitung sebagai investasi ini kayaknya hampir kebodong gitu. Iya. Hampir aja kebodong karena saya sebenarnya nggak punya bayangan apa-apa gitu. Saya sebenarnya berinvestasi waktu pada sesuatu yang saya sendiri nggak tahu saya akan jadi apa gitu. Ayah saya pun juga berpikir sama ternyata belakangan ini. Jadi ini nggak tahu ilmu apa gitu. Ini anak menambil agak aneh gitu. Endingnya akan jadi apa saya sebenarnya bingung. Ini juga kelihatan waktu saya menjalani kuliah sebenarnya belajar apa. Tapi seru, tapi di satu sisi mikir saya ini belajar apa gitu. Dan sampai di tahun keempat di mana teman-teman saya banyak lulus dan saya waktu itu ketinggalan 1 semester ya gara-gara satu hal gitu ya. Jadi saya selalu sibuk berorganisasi sampai saya tinggalin kuliah saya waktu itu dan jeblok, akhirnya saya banyak ngulang ya. Ngulang tuh hampir 1 tahun ngulangin. Jadi saya tuh masuk 2005, lulus 2010 gitu. Dimana teman-teman saya tuh udah lulus 2009 tuh udah pada lulus, saya baru KKN waktu itu. Jadi bilang salah strategi ya bisa juga karena waktu itu saya ya istilahnya punya prioritas lain lah. Itu sebenarnya momen paling membingungkan ya, karena sebenarnya saya sendiri belum tahu mau lulus ini mau kemana. Jadi menjelang lulus ini saya masih bingung. Melihat teman saya pada kelimpungan gitu nyari kerja, ada yang lamar di bank karena mereka nyari lamaran kerja yang semua jurusan gitu ya. Ya mentoknya pasti di bank, lalu kalau beruntung ada yang di HRD. Kalau mereka punya soft skill tambahan ketika mereka kuliah kayak bisa ilustrator, akhirnya mereka masuk untuk skill-skill tersebut gitu ya. Nggak ada yang 100% memakai ijazah filsafat mereka untuk bekerja gitu. Nggak ada. Itu untuk angkatan saya gitu. Terus saya terpikir apa saya S2 aja gitu. Minimal kalau saya jadi dosen, kalau misalnya saya nggak jadi dosen lalu saya masuk ke sebuah perusahaan pun ya grade-nya udah S2 gitu, paling nggak gitu. Tapi memang incaran saya waktu masuk kuliah S2 pasti pengen jadi dosen, hampir seperti itu. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang ambisi saya bergeser waktu itu. Dan kebetulan orang tua memang mendukung. Lalu, nah itu pun bukan nggak galau ya, galau juga itu. Waktu saya mau S2 apa gitu, apa saya S2 yang lain, apa saya harus linear gitu. Dia nyari-nyari, apa saya MM aja di UGM gitu, Magister Manajemen, atau saya ambil Magister Ilmu Ekonomi gitu ya, gelarnya MSI, atau saya ambil ke psikologi, ambil MSI-nya, MSI Psikologi, jadi Magister Science-nya psikologi yang non-profesi gitu. Sampai akhirnya saya jatuh pilihan, ya udahlah S2 filsafat lagi gitu. Jadi saya langsung daftar dan dengan keyakinan bahwa setelah lulus paling nggak saya bisa berprofesi sebagai dosen. Meski saya nggak tahu jadi dosen apa waktu itu. Siapa yang butuh sarjana S2 filsafat gitu selain kampus saya sendiri yang memang natural orang filsafat. Jadi sebagian dari rencana hidup saya itu nggak masih berkabut lah waktu itu, sampai akhirnya ada ketemu senior lagi butuh dosen untuk ngajar Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya coba ngelamar, saya kasih CV seadanya gitu itu, ternyata diterima. Nah, hal yang paling diterima ini bukan berarti nggak langsung terima, juga ada 2 tahap lagi, yaitu interview sama micro teaching. Dan ternyata setiap dosen tuh pasti ya melalui micro teaching dan interview ini.
Hanya bedanya gini ya, saya baru tahu triknya gitu. Kalau kalau jadi dosen masuk ya HRD itu ada kemungkinan bisa digeser atau bisa ditunda. Tapi kalau kalau permintaan, jadi maksudnya kalau kita ngelamar atas permintaan prodi itu hampir pasti masuk, kayak gitu. Jadi kalau kita nembung langsung ke prodinya bukan ke HRD, hampir pasti kita diterima. Hanya orang dalam di dalam dunia perdosenan itu ternyata lebih kuat sama yang lain gitu ya. Bedanya cuma di situ. Kalau kita nembung langsung ya, nanya Pak ada lowongan nggak gitu. Nanya ke Kaprodi atau teman kita kebetulan ada Kaprodi, itu biasanya kemungkinan besar diterima. Karena gini ya, kalau institusi pendidikan tuh ada dualisme juga di dalamnya. Satu, manajemen kampus yang mereka sebut sebagai pendik ya, tenaga kependidikan, dengan tenaga pengajar atau dunia akademisnya. Jadi ini manajemen administrasi perguruan tinggi dengan apa istilahnya faculty of university gitu. Jadi sivitas akademika yang gitu. Nah, kalau kebutuhan dari Kaprodi ini sampai ke HRD, maka HRD mengasumsikan bahwa Kaprodi butuh dosen. Kayak gitu. Jadi mereka buka rekrutmen dari kebutuhan prodi itu. Nah, hampir pasti kalau prodi minta permintaan rekrutmen, pasti orangnya udah ada gitu. Itu nggak mungkin bukaan itu dilempar secara kosong, dan HRD pun kebanyakan udah tahu gitu. Nah, kalau lewat HRD tapi sementara prodi belum ada permintaan, itu hampir pasti dipending nih lamaran kita ke HRD kayak gitu. Jadi harus. Nah, kebetulan saya lewat orang dalam seperti kayak gitu. Saya bisa micro teachingnya juga waktu itu nggak tahu punya pengalaman ngajar, dan saya juga sebenarnya agak malu gitu dalam, sering salah gitu ya. Kalau presentasi aja kadang suka gagap, ini mau ngajar gitu, gimana caranya gitu. Karena waktu itu pengen kursus public speaking di Suara Gama, kan buka kelas public speaking berapa kali gitu, nggak pernah jadi gitu karena waktunya nggak ada. Dan ya udahlah, modal nekat aja gitu. Nah, untungnya diterima. Jadi waktu saya micro teaching, yang usernya puas gitu, orang yang di prodinya puas gitu ya, karena yang saya sampaikan ini hal baru gitu. Ya hal baru sebenarnya nggak baru-baru amat sih, itu hal yang saya pernah belajar juga terkait ini. Kan Bhinneka Tunggal Ika ini kan diambil di Sutasoma gitu. Nah, ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu ada lanjutannya, jadi ada bait sebelumnya dan bait setelahnya. Itu yang saya ungkap di micro teaching gitu. Dan ternyata wah, ini menarik nih itu bahasanya buat mereka kayak gitu. Udah akhirnya saya mulai ngajar di sana, akhirnya dibawa ke HRD, di situ baru nego gaji. Waktu itu saya nggak terlalu inilah, pokoknya apapun yang kampus itu mau kasih menurut saya cukup. Udah saya nggak nawar-nawar banyak gitu. Intinya segitu udah lumayan lah buat saya yang fresh graduate dan apa istilahnya baru benar-benar punya pengalaman ngajar gitu. Ya range-nya lumayan lah. Kalau sekarang kayak UMR sekarang lah kalau saya segitu. Nah, tapi yang saya baru tahu kalau itu dihitung per pertemuan. Jadi kalau pas lagi nggak ada kelas saya nggak dapat honor gitu. Jadi pas cuman ada pertemuan aja. Model hitungnya juga menarik sih. Jadi gajian itu didasarkan pada pertemuan sebelum kita gajian, dan ada cut off-nya dan semacamnya. Itu kompleks juga ngitungnya. Yang saya suka beberapa kampus saya yang datengin tuh transparansinya bagus banget. Dia ngasih surat tugas, dia bikin surat perjanjian bahwa honornya diterima sekian, penyelesaian konfliknya gimana, dan selalu ada slip setiap bulan ketika gajian, dan kita bisa lihat slipnya itu isinya apa aja dan berapa, potongannya berapa untuk pajak dan semacamnya kayak gitu. Dan dapat name tag juga. Jadi memang ini kampus yang benar-benar prepare gitu ya. Saya bukan datang ke kampus yang asal-asalan, ya semua termanage dengan baik.
Masalahnya adalah di sayanya. Ini ada cerita menarik Mas tadi. Oke, gimana Waktu Mas? saya, iya, waktu pertama kali saya ngajar di satu kelas pertama saya, itu saya blank. Diam. Untungnya mahasiswa yang saya ajar nih mahasiswa baru juga, jadi mereka nunggu saya ngomong gitu. Mereka ekspektasinya saya punya pengalaman, sedangkan saya sama mahasiswa itu sama baru gitu. Jadi akhirnya saya bingung ngapain ya. Akhirnya saya kasih aktivitas saja anak-anak, diskusiin soal Pancasila, lalu mereka nulis di kertas yang udah itu baru pulang. Dan di situ sebenarnya penentuannya di sana juga Mas, soal saya mau berkarir lebih panjang apa enggak gitu. Buat kebanyakan orang, nah masalahnya kan nggak bisa kayak gitu terus ya, nggak bisa blank terus-terusan gitu. Saya nyari cara gitu, gimana caranya ini kelasnya lancar. Untungnya kampus sangat leluasa gitu ya, ngasih ruang buat saya. Kalau tempat lain mungkin nggak terlalu percaya sama dosen baru, jadinya mungkin ada sit-in atau apa gitu. Sepanjang satu semester itu nggak banyak sit-in ya, dan sit-in itu malah bikin saya jadi panik, untungnya nggak ada. Nah waktu itu semester itu saya ngajar 2 kelas. 2 kelas ini karakteristiknya sama. Jadi anak sekarang, anak zaman itu ya, tahun 2013 itu apa sebutannya ya, di awal-awal ya, di awal pertemuan kedua sampai ketiga itu mereka tenang. Tapi waktu tahu saya ternyata orangnya tidak begitu galak, mereka mulai ramai, ngomong. Waktu saya ngajar mereka ngobrol. Waktu itu pilihan saya adalah membiarkan itu terjadi atau saya berubah persona jadi galak. Tapi saya akhirnya belajar untuk negosiasi sama mahasiswa. Jadi bang, sebenarnya skill ngajar itu bukan hanya soal gimana penyampaian ini baik ke mahasiswa gitu, penyampaian materi, tapi juga tentang skill negosiasi. Saya mulai belajar negosiasi itu justru mulai di tahun 2015 kayaknya, 2 tahun setelahnya gitu. Bahwa misalnya gini, saya tidak harus mengubah persona saya jadi galak, tapi saya bikin perjanjian sama mahasiswa. Kalian di menit awal mau ngobrol dulu bebas, tapi pas kita udah mulai kelas, kalian harus dengerin ya, maksudnya following ya kelas gitu. Nah, meski memang sebenarnya membuat mereka fokus sampai berapa menit ke depan itu sulit ya, tapi challenge-nya di situ. Saya mulai berani buat games, buat permainan, role model dan semacamnya. Role modeling terutama itu di semester awal itu ya, dua tahun awal lah sebutnya. Saya banyak bikin permainan dan semacamnya. Meski sebenarnya saya mulai capek sama permainan itu di tahun 2017. Jadi 2017 kayaknya saya mulai hentiin aja permainan itu. Lalu saya mulai ikutin alur mereka. Jadi sebenarnya yang kalau jadi dosen itu yang saya pahami sekarang ya, setelah 2000 udah hampir 10 tahun berkarir saya sebagai pengajar, apalagi ngajar mata kuliah umum yang orang tuh ngerasa ini nggak penting gitu, ngapain saya serius-serius banget gitu, pasti nilainya juga lulus gitu. Jadi yang bisa saya tawarkan ke mereka itu bukan perkara nilai tapi saya memakai energi mereka gitu untuk jadiin materi ini relevan sama mereka. Jadi tujuan saya bukan membuat mahasiswa bisa dapat nilai bagus, tapi mereka minimal paham, karena nilai udah hampir pasti nggak terlalu sulit lah buat mata kuliah itu. Tinggal gimana saya bisa nanamin sesuatu ke anak-anak ini gitu ya, dalam bentuk pesan atau dalam bentuk kata yang mudah diingat. Jadi saya selalu bikin kuat gitu, dan kuat ini kadang tuh kencang di mereka. Saya buat penegasan seolah ini penting untuk kalian ingat gitu. Dulu saya ngerasa bahwa dosen itu harus tegas. Ini masalahnya di situ. Jadi waktu itu saya pernah dalam fase galak gitu, dan akhirnya saya negosiasi dengan cara yang keras gitu.
Ya, gitu. Saya pernah nyoba juga ngumpulin HP mereka gitu ya dalam satu tempat gitu, sama berapa semester sejalan lancar gitu, tapi sebenarnya saya harus bawa gituannya aja gitu, jadi nggak pernah saya pakai lagi. Distraksi mereka selain kalau kalau nggak terus ya kalau nggak temennya sendiri ya HP gitu. Ya, gitu. Dan saya sebenarnya juga punya kekurangan ya sebagai orangnya sebenarnya tidak terlalu terbiasa bicara di depan umum, dan saya juga kalau orang bilang tuh introvert ya, energi saya tuh terkuras habis gitu ketika saya ngajar gitu ya. Dan kelas tuh kadang rombongan gitu ya dari pagi sampai sore, dan setelah sore ini selalu jadi halangan buat saya gitu, moodnya jelek banget gitu. Dan sebenarnya satu hal yang nggak boleh terjadi di diri seorang pengajar tuh mood jelek gitu. Jadi mengelola mood ini memang penting. Nah itu masa dimana saya mulai belajar mengelola energi mahasiswa gitu. Jadi nggak saya serap, nggak saya dominasi energi saya dengan mereka, tapi saya kelola gitu agar energi mereka ini bisa bisa bermanfaat buat kelas gitu. Pasti ada yang nyeletuk. Nah, celetukan ini tidak saya tanggapi dengan negatif. Celetukan ini bisa saya timpalin balik gitu ya, sehingga mereka mereka bisa dapat feedback yang saya konversi jadi positif. Dan saya sendiri belum nemu istilahnya apa tuh, dimana celetukan mereka yang tadinya cuma pengen bikin bercanda biar nggak bosan, lalu saya ubah jadi sesuatu yang mereka bisa ingat gitu ya. Gitu. Tapi saya lupa contohnya. Kalau ditanya contoh saya udah lupa gitu ya. Karena itu sering terjadi secara spontan gitu aja gitu. Nah makanya kelas sore adalah kelas saya biasanya eksperimen soal mood gitu. Tantangannya selalu di situ. Kelas sore selalu jadi hambatan buat saya. Itu kelas sore sampai ke malam ya. Itu saya ditempa terus ya untuk belajar bagaimana mengelola mood gitu dan semacamnya. Ya gitu. Nah mungkin yang saya ajar di kelas itu nggak pada umumnya dosen lakukan. Jadi kalau saya ngobrol sama dosen-dosen lain, mereka itu biasanya melakukan drilling. Drilling tuh ya dorong mahasiswa untuk baca dan nanti hasilnya mereka ungkap di kelas. Jadi mereka metodenya adalah minggu depan kita belajar ini, kalian baca ini, nanti minggu depan kita kuis atau kita bahas di kelas. Metode itu nggak pernah saya pakai, karena saya tahu saya juga bukan orang yang sarjana itu. Jadi bisa dibilang metode ngajar itu berhubungan dengan karakter dosen, kayak gitu. Nah yang saya nggak tahu bagaimana penilaian dosen terhadap metode ngajar saya gitu. Ada beberapa yang menganggap cara ngajar saya ini kurang memotivasi mahasiswa atau kurang mendorong mahasiswa untuk mencapai target tertentu, target institusi tertentu. Tapi saya ngerasa gini, anak zaman sekarang tuh nggak bisa dipaksa. Kalau memang ada yang bisa melakukan drilling dengan cara yang bisa mereka lakukan dan sukses, itu saya tepuk tangan banget. Itu susah memang untuk bisa kayak gitu, dan saya nggak terbebani untuk jadi seperti dia gitu ya. Selalu seperti itu. Jadi dia emang keren ya, tapi saya nggak mau itu jadi beban saya dan saya harus jadi ngikut kayak dia, karena itu bukan saya gitu. Cara saya beda, mungkin bukan drill, saya coba untuk pakai contoh atau example yang lebih sederhana gitu. Jadi mungkin apa yang saya lakukan selama 10 tahun sebagai profesi saya sebagai dosen, ini juga bagian daripada saya mencoba untuk menempa diri saya gitu. Kalau mau dibilang investasi, mungkin bisa juga. Jadi waktu saya ini saya efektifkan untuk pembelajaran saya juga tentang bagaimana cara mengajar gitu. Dan itu ruang untuk mengembangkan itu selalu lebar gitu. Jadi saya nggak pernah ngerasa bahwa saya terbebani
dengan metode saya ngajar saya harus gini atau gitu, atau dibandingin sama dosen lain gitu ya. Itu sangat ya, kemerdekaan itu yang penting sih. Jadi saya bisa kembangin apapun. Dan yang paling sulit untuk menjadi seorang pengajar itu adalah sebenarnya apa ya, bersikap profesional kali ya, bersikap profesional, karena kita selalu punya kecenderungan untuk dekat sama mahasiswa. Ya mungkin karena ada sisi nostalgia kali ya, kita juga pernah jadi mahasiswa, kita jadi pengen muda lagi gitu, kita ingin masuk dalam circle mereka gitu sebagai mahasiswa. Nah, itu hal yang nggak bisa kita lakukan. Jadi yang ada beberapa poin yang bisa saya dapat gitu ya dari pengalaman saya 10 tahun, ya hampir 10 tahun mengajar itu. Pertama adalah metode mengajar itu pasti berkembang. Jadi kalau saya ngambil contoh dosen-dosen saya dulu, mereka bisa terus menggunakan metode yang sama selama bertahun-tahun mereka ngajar, bisa dibilang karena mereka ngajar di satu kampus ya gitu. Mereka cuma tahu mahasiswa di situ aja, dan mereka memang hidup di lingkungan di mana mahasiswa ngikut apa kata dosen gitu. Sedangkan kalau di kampus di tempat saya ngajar, kebanyakan adalah di mana dosen harus bisa menyamakan frekuensi dengan mahasiswa ya gitu. Dan disitulah justru saya belajar banyak gitu ya, berinteraksi dengan mahasiswa dari yang paling buruk di mana saya bisa pernah temenan dan yang nggak pernah baik juga itu apa situasinya gitu ya, sampai di mana saya bisa maintain di mana mereka bisa kenal saya, mereka bisa ngobrol saya sampai saya di kantin, tapi tidak dalam kondisi sebagai teman. Jadi itu diberi jarak semacam itu. Mungkin ada banyak pengalaman di masa lalu yang saya tahu ini sebenarnya apa ya, disebutnya kurang profesional mungkin ya kayak gitu. Tapi untungnya itu tidak mengganggu pandangan mereka ya terhadap profesionalitas saya gitu ya. Mungkin itu juga hal yang saya sesali pernah terjadi semacam itu. Ya namanya manusia pasti ada yang kayak gitunya kan gitu ya. Jadi saya istilahnya apa ya, menjadikan itu sebagai apa ya, kalau orang luka gitu ya, keloid ya, yang tiba-tiba gatel gitu ya, pengingat bahwa mereka pernah mengalami sesuatu di masa lalu gitu ya, kayak gitu. Tapi nggak coba untuk dihapus. Pokoknya jadi memento kalau orang bilang sekarang, sesuatu yang akan kita ingat terus, menjadi pengingat agar kita bisa lebih baik lagi di masa depan gitu. Kayak gitu. Nah, oke, saya mungkin sejauh ini cerita soal pengalaman profesional saya sebagai dosen di situ ya. Mungkin kok ingin dikaitkan pada investasi akan lebih banyak pada bagaimana akhirnya dalam perjalanan saya mengajar ini saya menemukan sebuah metode yang cocok buat saya dan mahasiswa secara bersamaan gitu. Kalau sejauh ini sih tingkat kepuasan mahasiswa sama dosen sama saya terutama itu cukup baik sih. Mereka selalu bilang kalau saya dosen yang baik, yang apa sebutannya ya, yang berkesan buat mereka gitu ya. Saya syukur banget kalau mereka ngerasa gitu. Kalau enggak pun nggak jadi beban buat saya, karena balik lagi ke merekanya gitu. Mereka menyerap ilmunya di kelas saya seperti apa, atau jangan-jangan mereka mengasumsikan saya sebagai sosok yang seperti mereka duga tapi tidak terjadi di saya gitu. Jadi mungkin misalnya di situ nggak pernah saya explore lebih jauh, tapi acuan saya pasti dievaluasi aja. Oke. Wah, menarik banget nih Mas, menarik banget Mas. Kalau yang saya tangkap dari ceritanya Mas Canggih ini, ada beberapa hal yang sangat menarik menurut saya. Kalau misalnya secara nggak langsung, Mas Canggih ini bercerita bahwa susahnya menjadi seorang dosen, bagaimana cara harus mengembangkan diri ketika kita menjadi seorang dosen,
Terus apa sih yang harus metode-metode apa yang harus kita lakukan supaya mahasiswa tersebut juga tidak bosen kan? Ini sebenarnya salah satu ilmu yang mungkin ada mahasiswa atau mahasiswi yang berniat bercita-cita menjadi seorang dosen atau menjadi seorang tenaga pengajar lah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin dari ceritanya Mas Canggi ini bisa mereka tangkap untuk pelajarannya mereka supaya mereka mengetahui bagaimana menjadi seorang tenaga pengajar yang profesional yang bisa mengembangkan sesuatu ide atau sesuatu metode-metode yang baru mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau menurut saya investasi yang Mas Canggi lakukan itu sebenarnya adalah seperti kayak gini Mas. Mas Canggi tadi bilang tidak mengetahui sama sekali tentang filsafat ya kan, tentang kuliah itu nggak tahu gitu. Terus abis itu akhirnya karena ibunya Mas Canggi bilang ya udah nggak apa-apa ambil aja dulu gitu. Nah itu kan sebenarnya investasi yang saya tangkap itu adalah berani atau tidak dulu untuk mengambil resiko. Karena suatu investasi apapun yang berupa uang itu ada resiko Mas. Ketika kita mau melakukan investasi yang berupa uang itu kita berani nggak untuk mengambil itu. Ya kan, contoh misalnya kita hal yang kecil aja untuk hal investasi, kita misalnya berupa tanah yang sudah pasti itu setiap tahunnya akan naik harganya. Berarti kan ada peningkatan value di sana. Tapi pertanyaannya, apakah tanah tersebut tidak bermasalah? Apakah tanah tersebut sertifikatnya tidak bermasalah? Berani nggak kita mengambil itu? Berani nggak kita mencoba untuk mengambil resikonya dari tanah tersebut? Gitu kan. Nah, ini investasi yang Mas Canggi lakukan menurut saya gitu kan adalah berani nggak ngambil kuliah yang kira-kira saya belum tahu nih. Kan banyak orang yang pasti berpikir saya mundur aja deh, saya lebih baik saya cari jurusan yang sesuai saya lah, bla 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 segala macam gitu. Tapi dari sini saya menangkap bahwa Mas Canggi itu berani mengambil resiko, risknya dulu di awal, akhirnya menjadi suatu jalan di mana manfaatnya dinikmati sekarang, ya kan? Karena Mas Canggi masuk itu tahun 2005, lulus di tahun 2010 itu belum tahu apa-apa, akhirnya mulai jadi dosen di 2013 kan? Artinya ada jeda 3 tahun untuk itu, yang membuat Mas Canggi mungkin menjadi galau. Tapi akhirnya investasi yang Mas lakukan dari 2005 sampai 2010, sampai akhirnya 2013 mulai menjadi dosen. Dan akhirnya itu dijalankan dan menjadi suatu value buat Mas. Artinya kan peningkatan value. Itu yang saya tangkap gitu Mas. Benar sih, saya melewatkan sesuatu kayaknya. Karena gini, dengar-dengar dari semua alumni di kampus saya, ketika mereka menjalankan profesi dan mereka alumni filsafat, cara mereka menjalankan profesi mereka itu punya cara pandang yang nggak dimiliki sama profesional lainnya di bidang tertentu itu. Jadi misalnya lulusan filsafat yang jadi dosen itu akan jadi dosen yang berbeda daripada dosen profesional lainnya gitu, kayak gitu. Jadi saya kira filsafat sedikit banyak mempengaruhi saya remotely ya, jadi nggak langsung, jadi nggak direct gitu ya ceritanya. Jadi mempengaruhi cara saya berprofesi sebagai dosen profesional itu karena memang tantangannya gini Mas, jadi dosen tuh ngembangin materi itu abstrak banget, terutama dalam pembuatan capaian pembelajaran. Saya pernah belajar buat RPS itu setengah mati buat awal-awal tahun 2015 waktu saya pertama kali masuk fakultas saya jadi koordinator untuk mata kuliah filsafat ilmu. Setengah mati saya muter nih gimana ngembangin RPS-nya. Sampai akhirnya belakangan ini aja waktu akhirnya saya bikin RPS karakter building gitu. Saya nemu bahwa ini ada polanya. Pola ini yang harus saya jabarin ke dalam pertemuan itu yang 14 itu. 14 pertemuan ini
berapa yang dalam fase ini, mana yang dalam fase ini, dan seterusnya gitu. Lalu menentukan capaian pembelajaran juga nggak lama waktu saya ikut BIMTEK pendidikan Pancasila gitu ya. Dan ternyata itu memang ranah saya, habitat saya dari filsafat gitu ya, karena mengolah CPL itu, capaian pembelajaran luaran itu ternyata punya penalaran filosofis juga gitu. Karena ini bicara soal bagaimana manusia memiliki output gitu terhadap masukan atau input yang mereka terima gitu. Ini masalah masuk apa, keluarnya apa, dan itu saya bilang itu jadi selanjutnya. Kalau pisau yang digunakan sama dosen biasa itu adalah pisau dapur, maka pisau yang dipakai sama dosen filsafat itu katana gitu, lebih tajam, lebih kuat, lebih gitu. Jadi hasilnya pun juga sama. Tapi saya nggak bisa bilang apa yang saya rancang ini lebih baik daripada dosen lain yang bukan orang filsafat gitu ya. Karena perbedaan saya sama mereka cuma di pengalaman. Jadi saya awal-awal nggak bisa merancang RPS dengan baik di tahun 2015, dan saya baru bisa dipercaya untuk bikin RPS 100% gitu ya, dari nol itu justru ketika hampir 10 tahun ini saya berprofesi sebagai dosen ya gitu. Jadi mungkin cerita saya sama Mas Ajika beda, sama Mas Ajika sama Mbak Clara yang juga jadi dosen, karena mereka memang bidangnya sesuai gitu ya, mereka bidangnya linear dengan prodi yang mereka masukin. Nah saya ini kan sebenarnya ngajar prodi manapun gitu. Jadi kalau saya ngajar Pancasila, maka saya juga ngajar prodi-prodi lain kayak DKV, saya juga ngajar anak teknik, dan masing-masing ini karakteristiknya beda. Anak ilkom pasti berisik, anak DKV pasti apa istilahnya ya, anak DKV pasti pendiam, anak-anak manajemen juga rata-rata tenang gitu, tenang dan cerdas ya, tenang dan cerdas. Anak akuntansi tenang kadang tapi ngeblank ya, ada juga gitu, karena mereka nggak ngerti hal-hal yang sifatnya teoritis, jadi fokus mereka bukan ke situ. Jadi saya harus punya metode lain, beda prodi, beda pendekatan gitu. Kadang saya juga kaitin sama ilmu mereka gitu, karena yang namanya Pancasila dan kewarganegaraan kan harusnya lekat dengan pengimplementasian dalam hidup mereka secara langsung, dan itu nggak semua dosen bisa, Mas, benar Mas. Jadi saya biasa bilang filsafat tuh memang salah satunya sedikit banyak membantu saya gitu dalam berprofesi. Itu sebenarnya yang lagi saya tabung ini ketika saya dosen sama 10 tahun ini untuk mengantarkan saya pada hal lain lagi. Saya bisa bilang bahwa pengalaman 10 tahun saya sebagai dosen juga bentuk investasi untuk hal yang lain gitu ya. Jadi dua fase, benar yang Mas bilang bahwa sebenarnya fase awal saya kuliah di filsafat dengan berani ngambil bidang ilmu yang gelap gitu ya, yang nggak tahu nih membawa saya kemana, sampai akhirnya saya di titik ini juga bisa dibilang gitu ya. Sempat terpikir untuk jadi dosen nggak ada duitnya, bener emang. Maksudnya ya hidup saya berkembang, tapi yang nggak kayak orang-orang yang di sana sama saya gitu ya. Mereka udah kemana-mana bawa mobil, udah punya rumah sendiri gitu ya. Jadi secara finansial lebih baik dari saya. Jadi saya jadi mikir memang jangan-jangan kalau profesi ini ya dosen, ya harus terima apa adanya. Nggak ada yang mewah dari kehidupan dosen sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kan setidaknya dari investasi di masa lalu waktu Mas kuliah dulu itu kan jadi sesuatu yang bermanfaat saat ini untuk hidupnya Mas. Iya. Karena secara nggak langsung Mas jadi tergantung hidup dari seorang dosen. Jadi seorang dosen. Iya. Iya kan? Dan itu akan dikembangkan lagi dalam bentuk yang lain. Artinya kan dalam kurun waktu investasi itu kan sebenarnya adalah menanamkan sesuatu modal dan mengharapkan value di kemudian hari, iya kan? Benar. Nah, itu kalau kita bicara uang, tapi kan secara ini kan Mas menanamkan modalnya di dalam ilmu. Iya kan? Setelah itu akhirnya sekarang lah Mas bisa mewujudkan value-nya kepake, walaupun secara tidak linear, secara pendidikan ya. Tapi kan ini sebuah tantangan yang akhirnya menjadi Mas nikmatin.
Iya benar. Iya kan? Dan itu nggak akan terjadi kalau saya setengah hati waktu jalanin filsafat itu. Betul. Jadi kalau saya setengah hati ketika saya belajar di filsafat gitu ya, saya nggak akan sampai di titik ini sekarang. Mungkin udah saya tinggalin dari awal gitu. Tapi gini ya, waktu saya dapat semester 2 jeblok nilainya 2,0, nilainya DE dan semacamnya. Kadang-kadang saya sibuk organisasi dan nggak ngerti belajar filsafat itu apa gitu. Terus ini juga banyak yang nggak jelas dalam pandangan saya paling kan. Sampai akhirnya saya ngerasa kayaknya saya bisa lebih baik daripada ini. Jadi saya mulai perbaiki pelan-pelan dari, dan itu benar mengubah habit banget sih. Jadi yang tadinya habis pulang kuliah tuh saya nongkrong gitu atau tidur, saya ke perpus. Saya coba buka-buka buku filsafat apa yang saya bisa jangkau gitu ya, saya baca di sana sebisa saya. Ya memang masalahnya gini ya, bedanya saya sama orang yang niat belajar filsafat tuh cepat atau enggaknya dalam menyerap teori atau materi dan semacamnya. Bedanya cuma di situ aja. Ya, gitu. Ada yang punya kemampuan menghafal bagus sehingga dia bisa kuliah lebih cepat daripada saya 3,5 tahun. Itu rekor lah sebetulnya gitu. Artinya dia rajin dan menganggap kuliah filsafat seperti kuliah pada umumnya gitu. Tapi kan saya di sisi lain gini, saya juga pengen paham ilmunya apa ini. Gitu. Dan uniknya saya waktu wisuda itu bareng senior saya yang udah 10 tahun, jadi tahun 2000 dia baru lulus gitu. Dan saya nggak bisa bilang dia ini kuliah 10 tahun karena dia seneng nongkrong gitu atau memang nggak niat lulus, ya enggak. Orangnya pinter. Dan saya bisa menemukan hal baru di kampus filsafat nih, bahwa orang yang lama kuliah itu bukan orang bodoh atau orang yang nggak pengen lulus gitu. Tapi orang yang pengen nyari tahu ilmu apa sih yang mereka pelajarin di situ. Jadi mereka menghabiskan banyak waktu untuk mengeksplor gitu ilmu itu sendiri gitu, sehingga melotok banget. Saya tanya apa aja bisa dijawab dalam hal filsafat loh mas ya, maksudnya nggak semua orang bisa kayak gitu. Dan saya pun kadang kagum sama orang kayak gitu ya, mereka punya banyak waktu mereka habisin untuk menjelajahi yang dunia filsafat yang luas gitu, sampai mereka istilahnya menunda kelulusan mereka demi larut dalam dunia itu juga. Sedangkan saya seperti anak kuliahan pada umumnya gitu ya, pengen cepat lulus. Sampai akhirnya di titik dimana kayaknya saya nggak perlu terlalu cepat lulus, yang penting apa yang bisa saya bawa dari kampus ini gitu ke dalam kehidupan saya selanjutnya. Jadi ada mata kuliah memang saya ulang 2 kali, ada yang saya biarkan begitu aja, yang ya apa adanya lah. Jadi lulus saya sebenarnya nilainya juga nggak bagus-bagus amat gitu, 3,1 kayak gitu. Ya masih 3 tapi ya nggak kumlot gitu ya, kayak gitu. Nah, dan pembalasan dendam saya di S2 waktu itu. Jadi S2 saya mati-matian, meski nggak kumlot juga tapi nilainya lebih baik lah, 3,5 dengan banyak nilai A, nggak ada nilai C, semuanya A, banyak kan B sih, jadi 3,5. Kalau di S2 saya itu cum laude itu 3,7. Intinya itu ya, ada banyak layer ya, kalau mau dibilang layer dalam investasi yang saya lakukan gitu ya. Ini terkait waktu, terkait tenaga yang saya curahkan untuk sesuatu yang masih berkabut, ini bisa dibilang sekarang mulai kelihatan jalannya gitu. Jadi saya sudah tersertifikasi dosen, saya juga udah punya JJA, meski baru JJA itu jenjang jabatan akademis ya, asisten ahli, tapi menuju lektor nih. Lalu saya juga mulai jelas arahnya gitu ya, apa yang harus saya kembangkan dan semacamnya. Tinggal satu target saya selanjutnya ini mau bikin roadmap gitu, keilmuan saya, sehingga nanti penelitian, pengabdian yang saya kembangin itu arahnya jelas. Karena saya pernah nanya waktu BIMTEK penelitian pemula ya, penulisan dosen pemula, saya pernah nanya gini sama
orang LL Dikti 4 di Bandung. Bu, saya kan orang filsafat, saya berada di prodi ekonomi. Lalu gimana saya bikin roadmap-nya? Apa saya harus fokus ke filsafat saya atau saya harus fokus ke prodi saya gitu. Dan beliau bilang nyerahin ke saya lagi gitu. Jadi Bapak maunya mana? Nah, masalahnya gini Mas, kalau karir kayak saya ini bingungnya adalah kalau saya milih filsafat, saya bisa sampai ke guru besar. Masalahnya adalah apakah ada jalannya gitu untuk sampai ke sana, karena tulisan-tulisan kayak penelitian, pengabdian masyarakat, pengajaran itu nggak 100% filsafat gitu. Tapi meski begitu kebetulan ya saya sebenarnya kebetulan ini baru tahu belakangan ini kalau bidang filsafat itu bisa dikombinasi dengan general studies ya. Jadi general studies kayak bahasa Indonesia, kode kenegaraan, Pancasila, lalu agama, itu area-area yang bisa dimasukin filsafat yang akhirnya bisa mengantarkan seseorang untuk dapat apa istilahnya gelar profesional ya, maksudnya profesionalitasnya tetap dihitung sebagai profesionalitas filsafat gitu. Jadi itu hal yang harus saya syukuri ya, bahwa meski saya nggak lagi di bidang filsafat, tapi saya tetap punya ruang untuk mengimplementasikan ilmu saya dengan cara yang lebih praktis. Bedanya seperti itu aja. Jadi Pancasila itu seperti mempraktekkan filsafat. Nah, karena sebenarnya Pancasila itu adalah landasan filosofis bangsa kalau Bung Karno bilang gitu. Jadi ya nggak jauh-jauh amat sama filsafat gitu ya. Tinggal saya gimana meyakinkan orang-orang bahwa penelitian non filsafat yang saya buat itu memang masuknya dalam filsafat terapan atau applied philosophy gitu. Jadi tugas saya sekarang tuh ke sana. Jadi udah ketemu nih roadmap-nya. Dan itu semua mungkin nggak akan terjadi kalau saya nggak punya keyakinan teguh gitu ya terhadap bidang ilmu saya di filsafat, dan saya nggak punya keyakinan apapun terhadap apa yang sudah saya pelajari. Jadi bisa dibilang selain investasi, saya juga punya keyakinan kuat bahwa apa yang sudah saya luangkan waktunya untuk belajar di filsafat, untuk menghabiskan semua energi saya, mencurahkan segala yang saya bisa di dalam bidang ilmu tersebut, itu akan membawa saya pada kehidupan yang jelas. Meski kita nggak bisa bilang itu dalam konteks sejahtera ya paling enggak ada manfaatnya buat diri saya ataupun orang lain gitu. Nah, apakah filsafat membuat saya sejahtera? Dalam beberapa definisi iya, artinya sejahtera dalam definisi yang lebih sederhana, bukan yang mewah gitu. Jadi filsafat tidak pernah mengantarkan saya pada kemewahan, tapi saya jadi paham bagaimana memaknai kehidupan, sehingga sekecil apapun rezeki yang saya dapat dan sebesar apapun rezeki yang saya dapat, itu rasa syukurnya sama kayak gitu. Yang penting adalah apa yang bisa saya bagi sama mahasiswa dan apa yang bisa saya bagi pada universitas, ya energi, curahan waktu dan semacamnya demi kesejahteraan banyak orang dan bisa membagi manfaat lebih banyak orang. Jadi saya bisa bilang bidang ilmu apapun, mau itu seni, mau itu ngedalang atau seni gamelan dan semacamnya, atau etnomusikologi yang orang kayaknya nggak banyak ngambil ya, sastra Nusantara kalau di FIB UGM itu yang kayaknya peminatnya dikit. Semua ada manfaatnya gitu. Kayak gitu. Jangan menumpuk pada semua hal. Setiap orang nggak semuanya bakal jadi hiu atau paus gitu ya. Mereka ada saatnya juga jadi ikan-ikan kecil gitu ya, yang ada di dasar laut gitu, yang jadi lele dan semacamnya, yang mungkin kebermaknaannya atau kebermanfaatannya di hal lain gitu. Nggak harus semuanya jadi predator gitu. Harus semuanya jadi kakap yang gede gitu, kayak semuanya numpuk di ekonomi, semuanya numpuk di hukum. Tapi filsafat juga bisa jadi jalan, salah satu jalan. Sastra Nusantara, mau itu etnomusikologi, itu ada jalannya masing-masing. Asal kita yakin ya, nggak setengah-setengah dengan waktu yang udah kita luangin, dan kita juga nggak ragu-ragu untuk menyelesaikan
apa yang sudah kita mulai gitu, karena banyak juga orang yang terjebak kan dengan keraguannya dan mereka jadi takut untuk lulus, mereka takut jadi pengangguran kalau udah lulus gitu, sehingga mereka terjebak di situ. Mereka takut untuk lulus, mereka takut kalau mereka jadi pengangguran, jadi mereka jadi takut untuk lulus dan mereka jadi tidak lulus kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu, malah lebih baik diselesaikan. Dan masa depan kita kan yang berkabut ini kan hanya berkabut aja, bukan berarti nggak ada kan. Betul. Sesuatu yang masih belum kelihatan kan belum tentu nggak punya masa depan. Justru Betul. masa depannya kayak gitu, nggak bisa kita prediksi akan jadi apa. Tinggal kitanya mau bentuk diri kita jadi apa, sehingga masa depan akan mengikuti dari apa yang sudah kita bentuk kayak gitu. Oke, Mas, kayaknya video kita juga udah terlalu lama banget. Takutnya nanti kalau misalnya ditonton sama orang mungkin bosan. Tapi saya ada sedikit kata-kata untuk mungkin akan mahasiswa atau mahasiswinya Mas juga nonton ya kan video ini. Jadi ini sebenarnya adalah pelajaran banget tentang hal investasi dalam kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya memang pengen menjadi dosen, sudah diceritakan gimana susahnya menjadi dosen. Terus yang kedua, kalau misalnya masih banyak mahasiswa atau mahasiswi yang saat ini masih aktif, terus mereka mengeluh, wah ini nggak sesuai jurusan saya, wah ini saya harusnya saya masuk ini tapi saya terpaksa. Itu sebenarnya kembali lagi dengan keyakinan, tekad. Kalau memang punya kemauan, punya tekad dan punya yakin terhadap dirinya bahwa ini jurusan walaupun nggak sesuai dengan saya, asalkan dia benar-benar dan bersungguh-sungguh, pasti ada jalan untuk value di masa yang akan datang. Benar gitu ya Mas ya? Iya, kurang lebih gitu. Oke, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Sama-sama. Iya, keren banget. Thank you. Syukurlah kalau bermanfaat.